Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di mata kuliah Tektonofisik pada pekan ketiga. Pada pekan ini, kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai sejarah dari tektonik lempeng. Baik, ada beberapa outline yang akan disampaikan atau yang akan dibawa. Yang pertama itu ada penjelasan mengenai katastrofis dan uniformitarianism. Lalu yang kedua itu kita akan bahas fiksis dan mobilisme. Dan yang ketiga itu kita bahas tectonic lempeng approach begitu ya, plate tectonics approach. Dan nanti mungkin dalam pembelajaran kali ini akan dibagi ke dalam lebih dari 3 video saya rasa, karena untuk mempermudah ya setelah dievaluasi kemarin memang lebih baik videonya itu durasinya singkat-singkat saja. Jadi untuk menghemat kuota dan lebih banyak orang bisa fokus begitu ya. Oke, baik, kita mulai masuk ke bagian yang pertama. Jadi ini adalah secara definisi. Jadi sebelum kita memulai, pastikan dari kalian itu sudah memahami definisinya baik-baik mengenai katastrofis, lalu apa itu uniformitarianism, apa itu fikism, dan apa itu mobilis. Nah, jadi ketika kita berbicara katastrofis, itu merupakan adalah eh, seperti ini ya, apa namanya, seperti bukan idealisme, mungkin cara berpikir ya. Cara berpikir bahwasanya bumi terbentuk akibat bencana yang terjadi secara berulang pada dari awal bumi itu terbentuk. Jadi sebenarnya untuk katastrofis itu pandangan orang-orang terkait dengan bumi keterbentukannya itu berdasarkan bencana. Jadi seperti banjir Nuh salah satunya ya. Jadi itu jadi contoh bahwasanya memang bumi ini terbentuk dari bencana. Jadi bumi yang sekarang itu akibat dari produk bencana yang sebelumnya. Nah, paham-paham itu sebenarnya adalah paham-paham yang didasari dari kitab suci, dari Bible pada zaman itu. Dari Bible kan Bible menceritakan adanya gunung meletus, adanya banjir Nuh, dan lain sebagainya ya. Nah, lalu sering berkembangnya zaman, berkembangnya waktu, berubah tuh ada lagi paham yang baru, cara cara memandang, cara pandang atau sudut pandang, perspektif, yaitu dinamakan uniformitarianism. Dan ini adalah cara pandang kita sampai saat ini ya. Jadi geologis ini pahamnya seperti ini cara pandangnya. Jadi uniformitarianism itu terkenalnya adalah kalimat the present is the key to the past. Jadi apa kejadian yang dilihat pada saat ini, yang di masa sekarang yang kita lihat, itu merupakan kunci untuk mengetahui masa lalu seperti apa. Oke, itu untuk katastrofis dan uniformitarianism. Jadi ini adalah hal yang berbeda. Dan katastrofis itu terhapus ketika munculnya uniformitarianism gitu ya. Nah, lalu kita masuk ke eh, definisi yang ketiga dan keempat. Jadi ada juga yang dinamakan fiksis dan mobilis. Jadi fiksis dan mobilis ini tidak ada hubungannya dengan katastrofis dan uniformitarianism secara langsung. Jadi katastrofis itu lawannya uniformitarianism dan fiksis itu lawannya mobilis. Jadi fiksis itu adalah sebuah pandangan yang menyatakan bahwa sejak terbentuknya bumi, cekungan samudera dan kontinen atau kerak samudera dan kontinen itu tetap pada tempatnya. Jadi dia tidak bergeser atau berpindah. Nah, sedangkan mobilis itu adalah paham di mana kerak bumi itu bergerak secara lateral dan tidak menetap pada satu tempat, mobile begitu ya. Jadi kalau fiksis itu identik dengan statis begitu ya, sedangkan mobilis itu yang mobile, dinamis. Dan tentunya eh, yang sekarang kita pakai atau yang kita bahas di pekan lalu saja itu kan kita sudah membahas banyak dari pergerakan lempeng ya, pergerakan lempeng, dan lempeng itu bergerak. Jadi sebenarnya paham yang kita pakai saat ini adalah paham mobilis. Tapi karena kita belajar sejarah, maka perlu kalian tahu bahwasanya sebelum mobilis itu hadir, cukup lama juga berkembang paham fiksis. Jadi seperti kita sekarang tinggal di Lampung begitu ya, di Bandar Lampung di bagian selatan Sumatera,
pada zaman dulu itu tetap di sini posisinya. Namun berubah-berubah saja, kadang jadi laut, kadang jadi pantai, terus jadi gunung, atau jadi ketinggian, dan sekarang mungkin jadi bagian rendahan ya. Mungkin ada sebagian menjadi muara, ada sebagian tetap di daerah pegunungan begitu ya. Tapi tetap posisinya tidak berubah. Jadi kalau kita punya GPS di 1 juta tahun yang lalu mungkin menunjukkan posisi yang sama begitu. Sedangkan mobilis tidak. Lampung itu dulu mungkin posisinya tidak di sini. Mungkin Lampung itu dulu berada di kondisi subtropis misalkan ya, lalu sekarang kan di bagian tropis. Nah, itu yang dibedakan antara fiksis dan mobilis. Nah, nanti dari situ kita akan coba bahas per urutan waktu yang mungkin akan disampaikan pada video selanjutnya. Silakan apabila ada pertanyaan langsung saja ditanyakan ya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.